Dulu kalimatnya small hold hard climb. Dulu. Sekarang nggak berlaku. Big hold hard climb. Boulder itu ada 12 gerakan. Kalau kalian melakukan 12 gerakan nggak apa-apa, aman. Tetapi pembuat jalur akan membuat 4 gerakan. Selesai kita. Boulder harus kognitif menurut Charlie ini. Karena dia tiap kali ngadepin jalur baru. Ya, di sini bisa membawakan acara sharing session yang mana yang hadir pada malam hari ini adalah senior-senior kita yang sudah berkecimpung di panjat tebing yang sudah lama sekali dan sudah memiliki ilmu yang banyak. Dan untuk itu kita simak. Nanti juga ada door prize, ada pertanyaan seputar sharing session. Marilah kita sambut dan tepuk tangan yang meriah untuk yang pertama untuk Mas Adi Seno. Mas Adi Seno mana ada? Beliau adalah manajer panjat tebing Indonesia yang membawa tim Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nanti kita gali kemana saja. Mas Adi ada? Lewat belakang ternyata. Ada Mas Adi Seno? Oh lagi. Dan oh lagi ke toilet. Oke, siap. Yang kedua adalah Mas Hari Sulistiarto. Memang nggak Mas Hari? Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Hari. Asik. Mas ini ada mic-nya lagi. Silakan. Ada sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adi Seno dan Mas Hari. Oke. Alhamdulillah. Merupakan kebahagiaan buat saya bisa bersama beliau-beliau ini ya. Kalau Mas Hari itu tetangga saya sebetulnya. Oke. Dan pada malam hari ini sekaligus saja merupakan suatu keasikan di Cikole Climbing Competition ini, di mana pada malam hari ini juga kita ada acara sharing session dan mudah-mudahan pada malam hari ini banyak manfaatnya buat kita semuanya. Mas Hari, Mas Adi, baru kali ini saya bawain acara ya, kompetisi jalan, ngobrol jalan, yang sharing juga jalan. Ya, jadi semua waktu kita manfaatkan dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan dinamis dan mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan memberikan manfaat yang besar tentunya untuk komunitas panjat tebing di Indonesia. Baik, kita pertama ke Mas Adi Seno dulu. Mas, terima kasih atas kehadirannya Mas Adi dan Mas Hari. Kurang lebih kegiatan terakhir itu apa nih Mas? Kegiatan terakhir yang berhubungan dengan panjat tebing ya? Oke. Saya sejak Maret diamanatkan untuk menjadi manajer tim pelatnas Federasi Panjat Tebing. FPTI di Indonesia. Ya. Jadi tim kami di awal bulan ini bertanding di Villars Swiss, Chamonix di Prancis dan Birmingham USA untuk World Games. World Games. Jadi saya sendiri lupa statistiknya, tapi ketika di Villars atas nama Kiromal Katibin itu memecahkan rekornya sendiri. Wah, tepuk tangan dulu dong. Yang memecahkan rekornya atas nama sendiri ya. Nah, mudah-mudahan di antara sini nanti ada yang memecahkan rekornya lagi ya. Dia speed world record. Oh, speed world record. Terus yang terakhir kemarin di Birmingham, ya insya Allah besok mereka pulang mendapat emas dan perak di World Games untuk speed world record. Untuk speed. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau Pak Hari sampai 1 malam nih. Enggak, makanya untuk Mas Hari kira-kira kegiatan terakhir ini apa nih Mas yang berhubungan dengan panjat tebing? Mic-nya boleh itu Mas? Iya, selamat malam. Terakhir di Gunung Parang itu aja. Iya. Terakhir di Gunung Parang ada Boulder Diaries gitu. Iya. Ada itu untuk fun aja. Oh, fun aja. Tapi seru banget. Seru banget. Itu aja. Oke. Kalau Mas Hari mah benar kalau ditanya sampai 1 malam itu nggak akan beres sebetulnya. Jadi makanya yang terakhir aja dulu. Baik Mas, ini saya ada beberapa pertanyaan, terutama untuk yang pertama untuk Mas Adi Seno dulu deh ya. Kira-kira sekarang itu
atlet yang di nasional yang sekarang sedang di ada pelatnas, ada berapa orang tuh Mas? Total atletnya 20. 20. 10 tuh 10 putra 10 putri. 10 putra 10 putri. Sebagian itu speed world record untuk speed. Yeah. Kebetulan sekarang dulu ada beberapa disiplin speed yang dipertandingkan, Yeah. sekarang hanya speed world record yang dipertandingkan di internasional. Okay. Yang lainnya adalah atlet-atlet baru untuk lead dan boulder. Lead dan masih boulder. disatukan. Masih disatukan. Disatukan karena di target jangka menengahnya di 2024 jangka panjang kita ingin ada atlet lead boulder. Di 2024 itu yang dipertandingkan kombinasi lead dan boulder. Lead dan boulder. Jadi tim muda ini dipersiapkan untuk ke situ, untuk ya berkompetisi di situ ya. Okay. Nah, ini sekarang dari sisi kompetisi dulu nih Mas. Kebetulan kita lagi kompetisi juga di sini. Kira-kira Indonesia itu sekarang membutuhkan atlet yang untuk seperti apa sih gitu? Juara lah. Iya, maksudnya sekarang semua. Apakah sekarang lagi kurangnya atlet speed atau kurangnya atlet lead atau boulder gitu nih Mas? Ya kalau dari prestasi yang sudah diukir sejak kita mulai ikut kompetisi, memang di dalam speed world record sejak Eta Hendrawati itu saya sendiri lupa tahunnya, sekitar 2005 mungkin ya Pak Hari ya. Oh, di atas 2000 tuh kita di speed punya catatan. Di 2-3 tahun terakhir ini akibat dari persiapan untuk masuk di dalam Olimpiade 2020 di Tokyo, kita bisa malah menjadi juara 1 dan memecahkan rekor dunia yang tadinya dipegang oleh Cina kalau nggak salah. Cina, saya sendiri lupa statistiknya. Salah satu problemnya di pelatnas adalah kita tidak punya anggota khusus yang melakukan sport intelligence. Jadi data-data seperti itu harusnya dikumpulkan, dianalisa, diolah. Itu sementara dilakukan oleh pelatih, atletnya sendiri yang mengenal lawan-lawannya gitu. Jadi sekarang yang banyak dilakukan masih di daerah Mas? Apa nasional juga ada? Di nasional ada. Kan maksudnya ada di daerah apa? Iya, maksudnya yang intelijen itu Mas? Oh, sport intelligence di daerah sendiri ada, itu hal yang lazim. Itu salah satu tenor, salah satu tenaga olahraga yang sedang dikembangkan oleh Kemenpora. Jadi Kemenpora itu mengembangkan pelatih, mengembangkan manajer, tapi di dalam program yang tahun ini yang saya tahu dari Kemenpora, di bagian itu memang yang sport intelligence itu belum ada kegiatannya untuk pengembangannya. Yang untuk pelatih kemarin di Bandung pernah ada biomekanik, di Jakarta ada strength and conditioning, peningkatan kemampuan pelatih Indonesia dalam itu diselenggarakan oleh Kemenpora. Manajer belum ada, setahu saya belum ada, tapi untuk sport intelligence masih dipikir. Kebetulan saya ngomong sama itu. Nah sekarang saya mau tanya ke Mas Hari nih Mas, kayaknya udah disiapin banyak. Saya mau cerita ke teman-teman semua di sini, nanti cerita tentang grade. Saya pengen diulas, ini saya sekarang udah lama Mas meninggalkan Panjat Tebing 2004 terakhir. Sekarang berarti kurang lebih, saya lihat soalnya Ucup aja udah bawa anak, udah mau SMA. Itu terakhir dulu tahu bobogohannya. Nah Mas buat cerita tentang grade nih Mas, silakan Mas. Buat cerita dari mana dulu Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Kesalahan pertama, atlet dan pelatih selalu menyatakan pegangan tidak diupdate. Itu kalimat yang sangat klasik sekali. Kalau kalah atletnya selalu kalimatnya adalah, oh nggak diupdate sih pegangan saya. Dengerin semua ya pemanjat ya, para pemanjat dan pelatih, dengerin ini, benar nggak nih? Sebentar Mas, mau tukar dulu mic-nya Mas. Iya. Jadi
Pemanja dan pelatihnya selalu menyatakan gitu, pegangan kita nggak diupdate. Ya, saya kasih catatan ini, saya nyatet ini, ya. Untuk Tokyo kemarin itu jumlah pegangan 540. Kamu nggak akan hafal. Kamu sepintar Einstein, kamu nggak akan hafal. Ada 540 mas, nggak bisa dihafalin sama kamu. Jadi panjat tebing jangan ngapalin pegangan. Ingat ya, atlet dan pelatih jangan ngapalin pegangan. Ya. Mau tahu sebelumnya itu berapa? 610. 610 kamu mau beli 100 juta dan kamu akan ngapalin, nggak akan hafal. Pancasila aja kadang-kadang saya nggak hafal kok. Kadang-kadang kan nggak hafal Pancasila. Lupa kerakyatan, ditaruh persatuan, taruh mana. Itu baru 5. Ini 540 dan 610. Saya catat. Jadi sekali lagi kesalahan besar adalah kamu mengapalin pegangan. Kalau diapalin nggak akan hafal ya mas? Nggak akan hafal 500. Einstein juga nggak mampu. Ya. Jadi untuk adik-adik, untuk semua pemanja dimanapun juga jangan diapalin pegangan. Pegangan di dunia cuman ada hook, nanti saya bawa hook, flat, round, jamming sama itu ada 5. Cuman ada 5. Ini variasi ini. Yang dipasang ini variasi saja. Tuh lihat pegangan gitu. Itu variasi aja. Ya, jadi di dunia ini sebetulnya ada pegangan hook, pegangan kait begitu karena flat dan pegangan bulat. Itu yang besar itu yang dilompatin itu suka jatuh itu slab bulat. Ya, saya belum lihat yang jamming. Itu yang dipegang dia itu. Iya. Itu slab. Kamu mau ngapalin berapa itu? Kalau itu ada 30 kamu mau ngapalin itu buat apa? Iya. Ya, oke. Jadi itu yang terjadi. Ya. Kalau kamu latihan, saya lihat nih latihan di satu grade, kamu latihan, kamu camping. Naik turun, besok 2 hari lagi kamu pulang. Ketika kamu pulang, berhasil. Itu grade-nya berapa? 5-10. Tapi berapa ratus kali kamu naik situ? Pertandingan itu onsite, Mas. Dek, Mas semua. Pertandingan itu onsite. Ya. Nggak ada. Kamu nggak punya kesempatan apa-apa. Jadi kalau kamu berlatih di grade 5-10, tidak onsite, berarti grade kamu 2-3 kali di bawahnya 5-10. Untuk onsite. Onsite itu sekali datang manjat berhasil. Jadi. Itu onsite. Jadi itu, ya, jangan diapalin juga jalur. Nah, kalian tahu dengar cerita tentang Adam Odra, ya? Dia nggak pernah ngapalin jalur, nggak bisa dia pulang, pindah ke tempat lain, nggak bisa pulang. Berapa minggu kemudian dia datang lagi, dia coba lagi, nggak berhasil, dia pergi lagi. Ya, oke. Jadi pegangan jangan diapalin, jalur jangan juga diapalin. Kalau kamu nggak bisa 5-10 berarti grade kamu di bawah 5-10. Ya, oke. Kalau diapalin apal cangkem nanti mas? Iya, waduh. Gitu. Jadi untuk teman-teman itu yang saya catat, ya, catat. Jadi sekali lagi jangan ngapalin pegangan. Ya, jangan ngapalin pegangannya belum diupdate, nggak ada. Kalimat itu nggak ada. Kamu pakai apa saja kamu bisa. Ya. Oke, pelatihnya jangan mengamini juga bahwa pegangan kita nggak diupdate sih. Pelatihnya juga jangan. Oke, ya, jalur kalau sudah dibuat nggak bisa ya sudah. Kamu berarti bukan grade kamu. Kamu latihan tempat lain, balik lagi kamu 2 hari lagi. Kalau kamu bisa onsite maka kamu grade-nya di sana. Ya, saya lihat itu di Citata ada grade yang 5-10, 5-12 itu camping. Sore-sore udah selesai, saya tanya, udah mas. Berapa ratus kali kamu naik? Ya dari kemarin mas saya naik. Ya grade kamu nggak di sana. Meskipun itu grade-nya 5-10 kamu nggak ada di sana. Ya sekali lagi untuk teman-teman, jalur jangan diapalin. Ya oke. Jadi di dunia cuma ada 5 pegangan. Ada 5 tuh berarti. Ya. 5. Ini variasinya macam-macam. Tuh variasinya macam-macam loh. Ya tuh. Ya.
ada yang dipins, ada yang dipencet begitu. Kalau lihat pegang terus dia bisa pencet, gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi sementara saya akan cerita itu. Nanti saya akan cerita sedikit lebih detail lagi. Yeah. Ini nggak pas untuk kita bicara mengenai grid sebetulnya. Yeah. Tapi saya akan ceritakan sedikit saja karena saya bawa contoh juga di sebelah sana. Bagaimana kesalahan cara membuat grid seolah-olah tinggi padahal enggak. Oke. Yang kita takutkan Ronald itu pada tahun 19 sekian 97 nggak salah, dia berada di 16 besar dunia. Ronald Marimin dari Surabaya, 16 dunia. Sekarang leadnya kita dari 100 naik ke 50 sekian. Yang salah siapa ini? Ya, loh, ada Jati loh di sana, ada itu semua loh. Ini ada orang-orang tua ini. Kalian mendefinisikan sendiri itu pelatih-pelatih itu. Itu orang pinter-pinter loh, Dan. Di belakang kalian ini bisa kasih ide gitu. Jadi sekali lagi ya, Ronald 97, lawan kita juga Perancis, lawan kita juga luar biasa loh itu. Cina juga ada. Tapi Ronald ada di urutan ke-16 loh kita. 97 itu. Ya, 9, aku tepatnya kalau salah, tapi Ronald ada di sana. Iya. Sekarang yang salah siapa ini? Oke, aku nggak tahu. Oke, nggak cari siapa yang salah. Oke. Jadi nomor 1, pembuat jalur harus pintar. Kalau kalian levelnya nggak bisa-bisa amat, dikeroyok. Ya, jalur ini dikeroyok sama 5 pembuat jalur. Tewas kok pemanjatnya. Ya, sekali lagi, kalau kita itu kemampuan kita, grid kita itu tidak tinggi-tinggi amat, kalian berlima atau bertiga bikin jalur. Ya, pemanjatnya suruh tes. Karena semakin banyak ide, semakin pergerakan itu semakin bagus. Saya berada di waktu Asian ya, itu saya ada di Palembang. Saya di sebelah saya Ronald, saya tanya kenapa dia lakukan ini pembuat jalur. Itu pembuat jalur yang mahal sekali itu. Kalau nggak salah namanya siapa itu? Dari Jepang. Itu kalau nggak salah kita bayar sekitar 70 juta ya. Untuk buat jalur? Iya, untuk buat jalur. Gitu. Kalau nggak salah saya. Saya lihat cara dia bikin, terus dicek lagi, teman-temannya Ronald suruh naik, turun lagi. Jadi itu, jadi sekali lagi pembuat jalur, kamu bukan bikin karya seni yang tidak boleh dirubah-rubah. Kita nggak bikin karya seni, kita bikin jalur pemanjatan yang gridnya naik terus. Ya, oke. Satu kalimat itu. Yang kedua, babak penyisihan terus naik ke babak dari penyisihan terus akan semifinal gitu. Ini 5-10, itu berapa? Naik 5-11. Kalau kamu periksa, mungkin itu 5-10 variasi. Jadi kamu belum naik sebetulnya. Nanti final juga sama, ada perubahan lagi. Kalau diperiksa lagi, ini enggak 5-11 ini. Ini 5-10 variasi yang lain. Oke? Jadi jalan di tempat sebetulnya kita. Ya, oke. Ini saya ilustrasi dulu ya. Oke. Kalau saya dikasih waktu, mohon maaf Pak Adisena, saya mau tak ceritain ini. Tak cerita. Oke. Saya menulis tentang membaca grid. Ya, nanti menulisnya nanti. Saya membaca dulu, membaca grid dari bahasa yang dia hieroglif ini, yang dipasang ini ada bunyinya. Ketika sudut pemanjatan, bentuk tumpuannya, ya, saya menggunakan kata tumpuan karena tumpuan itu bisa dipijak, bisa dipegang. Ya, sudut bidang panjat, dari sudut bidang panjat, bentuk tumpuan, posisi tumpuan, dan penjangkauan. Ada kriteria itu. Oke. Kita lihat, saya lihat di sini dinding ini adalah 95 derajat di sebelah sini. Itu punya skor. Kalau miring itu ada skornya. Semakin tidur, semakin naik terus skornya. Itu dari bidang panjat. Oke.
Semakin tidur tuh berarti semakin tidur, tinggi. semakin roof, semakin Oh, roof. low. Coba, Oh. semakin roof. Oh. Jadi semakin mendoyong Semakin gitu condong ya. gitu ya, Mas. Nah, yang gini, kalau semakin Tengah. landai, Ah. semakin kecil nilainya. Ya, jadi itu. Waktu itu saya tanya pelatih-pelatih, saya pengen tahu grade yang paling mudah 5.5 itu mana? Nggak usah 5.13, nggak usah. 5.5 itu mana sih? Tolong kasih saya tahu. Nggak pernah mikir mereka itu 5.5 itu di mana. Selalu mikirnya 5.13. 5.13, 5.14. 5.5 itu tangga. Kamu sandarin 70 derajat itu 5.5. Tangga, saya bawa tangga nih. Saya bawa tangga, sengaja saya bawa tangga. Kalau saya sandarin 70 derajat, maka itu grade-nya 5.5. Oh. Dari 5.5. Mau naik, saya tegakkan, naik dia. Saya tidurkan lagi, naik. Naik terus nih. Dari tangga ya. Tangganya saya bawa. Ya, 5.5 itu start. Makanya seluruh Via Ferrata, kalau Anda naik Via Ferrata, itu grade-nya harus 5.5. Oh. Oke? Nah itu seperti itu, Mas. Ya. Itu tangga tuh. Ya. Oke. Itu kalau disandarin 70 derajat, kenapa angka 70 derajat? Karena manusia paling stabil pada 70 derajat. Karena dia ini untuk kerja. Ya. Ini industri yang menemukan bahwa 70 derajat itu artinya saya tangganya saya renggangkan 1 meter, maka saya boleh naik 4 meter. Itu hitungannya. Industri. Jadi kalau Anda naik tangga yang Anda taruh 2 meter, berarti Anda mesti naiknya 8 meter. Kalau Anda punya 4 meter. Itu sudah standar, gitu ya. Ya, jadi itu ya dari tangga. Tinggal kamu turunkan saja. Itu pegangannya flat sebetulnya. Itu padahal grade-nya naik. Pak Jati juga pernah cerita kepada saya, Mas, di Amerika grade-nya landai tapi tinggi-tinggi. Iya memang. Oke, kita katakanlah landai itu di 45 derajat. 45 derajat itu sekitar 3 skornya. Tapi pegangannya semua slab. Pegangannya semua dekok-dekok begitu di dindingnya. Maka naik itu grade-nya. Ya, kita tambahkan saja. Oke. Ya kalau bentuknya begini, kalau bentuknya sekitar jam 12 gitu bentuknya begini. Tapi bentuknya kadang-kadang miring. Naik lagi grade-nya. Anda satu jangkauan atau di luar jangkauan, naik lagi grade-nya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi sudut bidang panjat, bentuk tumpuan, posisi tumpuan, dan yang terakhir penjangkauan. Oke, penjangkauan ada macam-macam. Gitu. Kalau saya lihat tadi di situ poin situ dia harus lompat, maka dia itu naik, ditambah skornya dia. Kalau katakanlah 59 di situ dia lompat. Waktu lompat dia tidak lepas kakinya, dia sekitar 1. Tapi begitu dia harus melepaskan kaki 1 lagi, skornya tambah 2 lagi. Dia lepas dua-duanya, dia harus melompat, skornya tambah 3. Jadi ada itu. Ya, sekali lagi untuk teman-teman, penjangkauan sangat penting. Ya. Jadi oke. Dulu kalimatnya small hold hard climb. Dulu. Sekarang nggak berlaku. Big hold hard climb. Kalau sudah pemanjat, kalau sudah membuat jalur, bisa membuat jalur pegangan besar, grade-nya tinggi, itu baru jagoan. Kalau kamu mau jatuhin anak-anak gampang ini, pasang aja pegangan kuku di situ, selesai kok mereka. Pasang aja di awal, nggak usah gitu, pasang aja. Jatuh kok mereka. Pegangan kuku itu jatuh kok. Ya, dan pegangan kuku itu sudah nggak dipakai di negara-negara barat, sudah tidak dipakai karena membuat cedera. Ya, jadi mereka sekarang berkembang pegangan besar tapi sulit. Oke, jadi saya ulang lagi sekali lagi untuk teman-teman, bidang panjat, oke. Terus kemudian bentuk tumpuan, saya menggunakan kalimat tumpuan karena setiap tumpuan bisa menjadi pijakan, bisa menjadi pegangan. Bisa tangan dulu maju, bisa kaki dulu kamu mengkait. Ya, bisa nggak bisa, kayak saya lihat di situ kakinya menaik dulu tuh. Ya, itu ada hitungannya. Ya. Jadi
memang tidak pas kalau kita bicara di sini, tapi saya ceritakan saja. Ini gampangnya saja. Oke. Itu nanti disebut paling kiri, mungkin ada kasih lampu di situ. Yang paling kiri ya, paling situ. Ah, itu yang paling kiri. Nah, itu yang paling kiri. Nah, ya. Oke, itu ada pegangan cuman begitu saja. Ya. Kita pernah lomba tim Indonesia, pegangannya satu. Sampai habis dia nggak bisa naik. Ya, itu di bawah, pegangan di bawah itu yang segitiga Biru. Itu tangan dua nempel, kaki satu kait, baru dia bisa ngambil atasnya. Skornya berapa? Ya, kita lihat, itu miring. Itu skornya itu tidak 5, itu karena sudah agak miring, jadi sekitar 6. Skornya dinding itu sudah 6. Itu sekitar 58, begitu kaki naik jadi 5-11. Hitungannya begitu. Karena kaki dan naik dan kemudian seluruh titik berat kamu berubah semua. Maka keseimbangan kita terganggu. Yang paling kiri. Setelah itu ditunggu. Setelah dia bisa, dia harus nggak masuk jangkauan. Dia harus melakukan rentangan cukup, nggak dapat juga, dia harus lompat. Kalau lompat di situ, maka kaki dua, tangan dua lepas. Naik nggak geritnya? Naik di situ. Ya, di situ. Itu sampai sekarang, sampai saat ini kalau kemarin kita coba, nggak berhasil kita. Mudah-mudahan ada atlet yang berhasil di situ. Si pembuat jalur, wah nggak bisa mas. Iseng-iseng dia tambahkan pegangan di antara yang bawah, ditambah yang bawah, maka grade-nya turun, drop langsung. Oh ini 15 dipasang pegangan sama dia, tek langsung turun dia, grade-nya. Bukan 15 lagi, itu skornya. Oke, jadi itu. Sebelahnya lagi, oke. Itu gampang sekali, ya. Yang hijau rentet semua itu. Hijau. Itu sengaja saya pasang di bawah, ya itu ya. Oke, nih lihat. Nah itu gampang banget tuh. Nah, tuh dia masih jangkauan, sama dia lompat. Tuh, itu bisa dihitung. Tuh dia harus lompat. Itu skornya tinggi, ya cukup tinggi. Tapi pegangan yang saya pasang semua hook nomor 1 skornya, ya 58 itu. Oke. Tapi si pembuat jalur mau nakal nih, dia kanan, dia mau geser ke kanan nih. Dia mau lihat. Dia nggak pasang itu tapi dia geser ke kanan. Maka dia keluar dari alur pemanjatan. Itu pembuat jalur. Coba kita lihat itu. Ya. Dia akan lompat ke kanan dia. Oke. Dia bisa tidak berhasil. Lihat. Dia akan lompat tuh. Tuh. Sama pegangannya semua hook semua itu. Nggak neko-neko saya. Ya, padahal Opik ini termasuk yang tinggi dia, termasuk posturnya Jati ini. Ya, nggak bisa. Dia coba satu kali lagi. Nanti saya kasih tahu. Oke, dia harus melakukan itu, lihat. Dia akan lepaskan dua-duanya, semua lepas. Nggak bisa. Saya geser pegangan. Dia akan pasang satu pegangan. Nih coba, ya. Nanti dia akan pasang pijakan di bawah, tumpuan di bawah, dia akan geser dikit. Maka lihat, kejadiannya apa? Oke. Semua pegangan sama, yang kaki di sebelah kanan dia naikkan sedikit, dia akan pasang sedikit saja. 10 cm dari situ, lihat. Ya, kita lihat. Oke. Dia sama posisinya seperti tadi, tapi kakinya yang kiri, yang kanan naik dikit. Lihat. Tuh. Ya. Pembuat jalur ini grade-nya nggak tinggi. Yang tadi tinggi, yang sekarang tidak tinggi. Jadi turun, Mas. Jadi turun. Gitu. Jadi hati-hati ini membuat jalur, ya. Itu yang terjadi. Coba ke yang kiri, paling kiri, ini paling susah. Ya, coba kita lihat. Itu tidak bantuan apa-apa. Itu flatnya dia yang biru itu miring 16 derajat. Ya. Jadi dia masuk kategori pegangan slab dia. Itu, ya, dia harus ngapain?
nggak dikasih apa-apa sama pembuat jalur. Lihat, oke? Ya, tuh lihat. Dia harus kaitkan. Duh, setengah mati dia. Dia mau posisi mengkait mati. Oke, coba sekali lagi. Nanti saya pasang. Oke, tuh. Tuh. Ini jalur modern hampir seperti ini. Kamu akan dimainkan ini. Oke. Sekarang akan saya pasang pegangan kecil tipis saja. Pegangan tipis saya pasang di yang dipegang tangan dua tadi. Ditambah berarti? Iya, saya tambahkan. Yang terjadi apa? Gridnya turun. Jadi pembuat jalur nggak bisa, tempelin jedet turun dia. Hati-hati. Kamu sudah bagus-bagus di situ gridnya itu. Ya, itu sudah bagus banget itu. Ya. Saya dipasang yang tipis ya oke. Dipasang tipis sekali. Itu kalau nggak salah kayunya itu 1 cm. Oke. Ya, kita lihat. Ini eksperimen saja. Lihat. Saya ingin memperlihatkan bahwa hati-hati buat jalur. Maka kamu akan turun. Oke. Kita hanya nambahin aja di situ ya Mas ya? Iya, dikasih klik kecil aja. Itu kalau nggak salah 1 cm itu tingginya. Ya. Ini coba kita lihat. Ya. Tuh. Tuh. Dia bisa ke atas karena ada pegangan kecil mungkin naik turun gridnya. Tuh. Semua numpuk di situ tuh, 2 tangan sama 1 kaki. Ya. Tuh lihat. Ya. Itu dia harus lompat ke atas. Berapa gridnya? Ya. Itu. Oke. Siap. Sekarang coba diganti agak gedean dikit. Di tempat yang sama? Di tempat sama. Lepas tadi ganti. Ini pembuat jalur begitu. Dia coba nggak bisa naik, nggak bisa digede-gedein, turun itu gridnya. Ini hampir turun 2. Ya. Oke, kita pasang itu. Nggak besar-besar amat ya. Oke. Oke ya, kita lihat. Oke, lihat. Oke. Tuh. Lihat. Tuh. Dia bisa lepas. Hati-hati pembuat jalur. Ya, hati-hati pembuat jalur. Kamu bikin jalur itu turun itu tadi. Yang tadi pertama awal sangat bagus, kemudian kamu nggak bisa-bisa, kamu pasang turun gridnya. Terus kamu bilang 512, enggak mas. Nggak lebih dari 511 posisi dia. Oke? Oke, sekarang kita ke paling kanan. Kita ke paling kanan nih. Ya. Kamu pasti ketawa-ketawa lah lihat jalur itulah. Itu ecek-ecek banget lah, pegangannya gede-gede. Ya, saya sengaja pasang pegangan yang skornya cuma 1. Oke. Ya. Ya. Oke. Dia naik, dia pegang di sini. Nah, dia pegang di bawah. Di bawah itu gridnya lebih tinggi daripada yang di atas. Itu di bawahnya lagi. Itu paling rendah itu yang di atas. Karena apa? Karena sudut kemiringannya tidak tegak lagi. Tuh. Banyak yang dipasang ini yang miring-miring terus ditambahin pegangan turun itu gridnya. Ini turun. Tuh. Ya. Yang paling tinggi adalah yang pertama, itu yang paling tinggi. Karena dari sudut 90 ditambahkan lagi, dia naik gridnya. Yang atas, yang di tengah-tengah tidak tinggi. Ya, tidak tinggi. Yang paling atas turun lagi. Ya, tuh lihat. Dia akan pegang itu susah itu. Itu kalau saya geser lagi, itu saya geser 2 titik aja setengah mati nih ya. Saya dorong aja itu semua papan itu ke atas lagi. Megang itu setengah mati. Jadi kalian yang megang paling atas itu gridnya terendah loh itu. Ya. Ya. Oke, jadi gitu.
ini gampangnya, ya. Ini pegangannya besar-besar dan lain sebagainya. Tetapi ada kesalahan apa tadi? Naruhnya letaknya saja, ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, pembuat jalur nomor 1. Kalau kamu nggak bisa, FPOK yang menyelesaikan masalah otot kamu. Itu, waduh kok nggak bisa ya, kok nggak berkembang aku di sini. Dan selalu jalur harus kiri dan kanan. Kalau bikin jalur harus kiri dan kanan sama. Agar si pelatih tahu, oh kirinya dia nggak bagus nih. Minta bantuan FPOK. Melatih otot. Tolong di otot sebelah kiri dia dipaksa untuk bagus. Kalau bikin jalur selalu kiri dan kanan. Selalu sama kiri kanan, dilihat. Oh dia bagus. Ya. Itu dari eksperimen itu, ya. Berarti pengaruh juga ke kemampuan pribadi ya Mas ya, dengan grade yang sama, jalur yang berbeda gitu. Iya, betul. Jadi itu ceritanya. Nah, kalau saya baca buku, kalau kalian sudah bisa pull up gini, 15 tanpa henti, kalian ototnya sudah bisa masuk 5-12. Ingat. Berapa kali? 15 langsung. Pull up. Kamu bisa masuk 15 tanpa berhenti. Otot kamu sudah berada di 5-11, 5-12. Kalau kamu nggak bisa naik, mental. Persoalan mental itu. Kamu sudah takut duluan. Waduh, grade-nya tinggi. Tapi otot kamu sudah 5-12. Ya. Semakin kuat otot kamu, semakin buruk performance kamu. Karena kamu ngandalin otot. Ingat, pemanjat bukan di otot. Ya. Kakinya punya mata. Pemanjat itu kakinya punya mata karena seluruh bobot tubuhnya berada di kaki, bukan di tangan. Ini pelajaran paling kuno, ya, tetapi masih dipakai sekarang. Oke, ya, itu tadi yang lompat-lompat itu kalian bisa lakukan itu. Itu lompatnya masih agak lurus, itu bisa saya pindahkan ke kanan itu. Dan apa yang terjadi? Kalau kamu lompat ke kanan, saya tahu bahwa kamu akan terayun. Kalau kamu tidak bisa mengontrol ayunan kamu, maka pegangan kamu lepas. Pembuat jalur akan memainkan itu. Dia lompat, pasti ngayun. Ya gitu aja. Lompat ngayun, lepas. Karena pegangannya, arahnya tidak di jam 12. Saya geser saja. Begitu kamu mengayun keluar, maka kamu tak jamin lepas. Jadi waktu itu si boulder itu akan tahu, aduh pegangannya gitu. Dia coba dulu pertama, oh nggak berhasil, berarti aku nggak boleh ngayun. Maka dia otot perut dan lain sebagainya, dia lompat, tek dia kunci, set dia diam. Tapi kalau dia ngayun, jatuh. Itu dilakukan. Ya. Jadi sekali lagi, ini sebetulnya detail tapi membosankan. Membosankan kalian dan saya banyak bicara. Jadi saya akan berhenti sampai di situ. Sekali lagi, dinding panjat, kemiringan, bentuk tumpuan, oke. Mungkin bisa dibawain itu yang ugel-ugel itu. Oke. Mas, ada hadiah dulu nih Mas. Ya, siap. Om Bob ada door prize yang mau dibagiin. Bukan ini door prize. Tadi ada yang nyimak? Ada yang nyimak? Oke. Simak lagi ya. Tadi apa aja yang disampaikan oleh Mas Hari terkait dengan grade. Ini ada berapa Pak? Ada 4, oke. Ini sambil nunggu Mas Hari. Siapa yang tahu Mas Adi ini manajer tim Federasi Panjat Tebing Indonesia ya, atau manajer nasional. Kemarin baru bawa tim kemana aja? 2 daerah aja. Ayo maju. Siapa nama dari mana? Pajar dari Garut. Pajar dari Garut. Kelihatan soalnya buatnya Pajar. Kalau Pajar. Dari mana aja Pajar? Perancis dan Birmingham. Perancis, Birmingham. Oke. Nih. Pajar dari Garut, segera ke Garut ya. Garut banjir ya. Mudah-mudahan bisa teratasi. Ya, ini ada satu lagi sekarang yang tadi memperhatikan. Yang disebutkan Mas Hari untuk menentukan grade apa aja? Ada 5 ya Mas ya? Ada 4. Siapa yang tahu? 2 aja. Maju.
Maju. Apa aja? Siapa namanya dari? Siti dari Garut. Siti dari Garut juga. Dua. Awas jangan terlalu dekat ya. Diadu masuk diadu juga dong. Apa aja? Yang pertama ada plat sama jamming. Jamming, round hook, plat, jamming, round hook. Itu pegangan. Maksudnya tadi untuk menentukan grade itu ada 5, ada apa aja? 4 apa aja? Baru pegangan tadi karena di Garut takut kebanjiran saya kasih aja hadiahnya ya. Tapi tadi udah aja ya, ada hook itu pegangan. Silakan Mas, lanjutkan Mas. Ini asik nih sebetulnya. Oke. Untuk menentukan grade ada 4 parameter. Nah, dengerin tuh, oleh-oleh ke Garut 4. Kemiringan, Kemiringan. sudut bidang panjat, makin miring, makin naik terus angkanya. Angkanya makin naik. Jadi kalau tangga itu saya miringkan, itu bisa 5-12. Tuh. Tangga Semakin miring ya Mas? semakin miring. Semakin miring. Ya. Kita mainkan terus 56, 57, 58, 59, 5, 10. Ya. Oke, ada sudut bidang panjat. Yang kedua adalah bentuk tumpuan. Ya, pegangan itu ada macam-macam. Ya, pegangan. Oke. Jangan ngapalin pegangan. Pegangan itu cuma ada hook, ada ceruk, ada rata, dan ada bulat. Pegangan, semua pegangan ini. Kamu lihat itu mau speed mau apa sama semua. Ya, oke. Terus kemudian ada posisi. Ini saya ceritain posisi. Oke. Ini pegangan, kalau mungkin bisa dilihat. Ini ada ugel-ugelnya, ada sendi peluru. Ini pembuat jalur akan memainkan ini. Jadi pegangan ini bukan hanya digeser kiri dan kanan arahnya, tetapi dudukannya. Ya, lihat nih. Sudah diputar, dudukannya digeser. Oke? Itu yang terjadi, ya. Jadi bukan hanya diputar jam 12, geser jam 12 bukan, tetapi dudukannya digeser sama dia. Maka naik grade-nya. Oke? Ini juga hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ini bukan dawakan ya? Ya, bukan daugan ya. Oke. Kalau kalian lihat dari depan pegangan, ini bukan pegangan. Ini sebetulnya dinding. Ya. Oke. Oke. Jadi ini terjadi begini. Kalau saya pasang begini maka ya. Jadi kalau saya pasang begini, ini maka flat. Ini bisa saya robah pegangannya begini dan gini. Tempatnya juga bisa saya robah dudukannya. Dia bisa letakkan di sini, bisa letakkan di sini. Ini buat jalur nih. Ya, kamu akan ketemu sama kayak begini. Tidak selamanya begini. Ya, ini akan digeser nih. Akan geser ke bawah juga nih. Oke. Ya, jadi itu yang terjadi, ya. Jalur itu akan terjadi begitu. Jadi bukan hanya flat ini, tetapi dia juga bisa bergeser ini, bisa ke arah sini. Ya, ini belum dirubah nih letaknya nih. Ini bisa saya geser begini, bisa saya letakkan di sini. Bisa saya putar gini kebalik, bisa saya letakkan di sini. Oke, jadi itu naik terus gitu ya. Oke. Itu baru satu bentuk ya Mas? Ya, oke. Jadi itu, terima kasih Mas Adi Seno. Jadi itu teman-teman, jadi grade itu misterinya itu. Susah? Enggak susah. Diukur saja bisa. Jadi kalau saya bikin grid, ya kalau kita bikin grid, saya dengan Mas Jati, saya bikin grid, kemudian Jati lebih, jaraknya lebih panjang. Oke, saya lebih pendek. Maka perubahan saya, kalau saya 510, kalau Pak Jati 510, maka saya 510B atau C. Tidak dibilang bahwa hari 15, tidak. Karena kamu punya rentang ABC. Ya, dan plus. Oke, dikasih rentang. Bukan saya yang buat. Yang beredar adalah 510A. Itu yang Adam Ondra, 515C. Itu sama dengan 9B kalau nggak salah, 9B plus atau 9C. Ya, jadi dia ada ABC. Masih ada, rentangnya masih itu. Ya, kalau ini saya ceritain di sini sangat memusingkan. Jadi saya akan potong saja. Oke. Jadi itu tadi.
Ya, jadi itu detail dan itu bisa diukur, tidak eksak tetapi bisa didekati. Ya, Einstein juga bilang kebenaran adalah relatif. Ya, relatif saja. Jadi bisa saya dekati. Pak Jati sama saya mungkin 5-10-nya sama, tetapi saya B, tetapi C. Rentangannya tadi. Rentangannya beda, ya. Tapi tidak Pak Jati 5-11, saya 5-10, Pak Jati 5-8, enggak gitu, enggak boleh itu kesalahan yang terjadi. Oke, yang terjadi juga di dinding panjat, tiba-tiba ada pegangan kecil dipasang untuk mendapatkan atas. Pernah kalian lihat di situ? Saya lihat ada beberapa turun grade-nya, Mas. Jadi gimana dong ya kamu harus atur yang benar. Ya. Itu yang terjadi. Jadi hati-hati beneran. Kamu akan bisa turun. Kalau kamu bilang semifinal 5-10, maka ketika final adalah 5-12, ternyata kamu bikin kayak gitu, turun 5-10 lagi. Jadi bisa didekati. Ya, sekali lagi ini kalau ngomong tentang penjangkauan saja itu lama akan kita bicara, tetapi malam ini saya pikir akan membosankan dan tidak tepat sekali karena ada musik, ada macam-macam. Kita harus duduk di satu lobby yang ada climbing wall-nya, kita akan bicara gitu. Jadi gitu Mas Denny, jadi singkatnya seperti ini. Dan ini sebetulnya kalau dibedah itu tadi kata Mas di sini juga nggak cukup 1 hari, Mas, apalagi dengan praktek gitu ya. Mungkin apalagi di sini tadi antara kemiringan dengan pegangan aja tadi yang ditanyakan ada apa aja, yang dijawab juga apa aja. Tapi minimal ada yang nyangkut lah, Mas ya. Minimal ada yang nyangkut, dan ini masih ada 1 door prize lagi. Oh, masih banyak ternyata door prize lagi. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Mas Adi Seno nih. Kurang lebih apa sih kelemahan atlet Indonesia dibandingkan dengan atlet-atlet luar negeri gitu, Mas? Bukan kelemahan lah, maksudnya kita masih belum jadi kojo di bidang apa gitu, Mas? Sebenarnya tadi kita di dalam prestasi untuk lead boulder masih di bawah. Tadi Pak Hari juga ada menyebutkan. Jadi kemarin waktu ada tim pelatnas kemarin pergi hampir 1 bulan ke Eropa ini karena memang lead boulder banyak di sana. Kalau Asia itu di Jepang, Korea Selatan yang ahli. Jadi kita ke sana itu tidak pelatihnya menetapkan bahwa tujuan ke sana adalah training to compete. Jadi nanti 2023 karena itu waktunya kualifikasi untuk masuk ke Olimpik 2024, programnya pelatnas adalah training to win. Jadi yang terjadi kemarin kalau untuk yang lead boulder di pertandingan pertama di Villars, sebelumnya pernah kirim ke Korea Selatan, itu masih peringkat paling bawah dia di kualifikasi 60-an. Kemarin di Villars juga 60-an, tapi ketika di Chamonix atas nama Muwasir, saya masih belum hafal namanya, dari atlet dari Aceh, dia udah masuk ke peringkat 45. Nah, kalau ini saya nggak salah. Mas Ades, kebetulan di sini lagi banyak pemanjat-pemanjat muda nih yang baru-baru juga yang sedang berprestasi, yang sedang berkembang. Kira-kira ada harapan nggak atau apa, ada pesan nggak buat teman-teman semua yang di sini yang sekarang lagi baru-baru memanjat untuk bisa menjadi tim pelatnas nanti gimana nih? Oh, kalau sekarang ini tim pelatnas itu terkait dengan desain besar olahraga nasional. Betul. Jadi desain besar olahraga nasional itu baru memulai, terakhir kemarin ada tes untuk usia 13. Usia 13. Tes itu terdiri dari fisik dan juga ada psikologis. Memang di dalam ukuran pelatnas itu ada fisiknya sendiri ada banyak, ada biomekanik. Saya sendiri terus terang nggak hafal itu karena itu domainnya pelatih ya. Catatannya sih ada, filenya ada. Kebetulan saya ada file yang bisa di-share. Ada di Pak Jati dan Bu Yuyun kalau mau diminta untuk di-sharing dia berupa PDF. Silahkan ke mereka, kalau punya nomor telepon saya bisa juga. Itu teh buat rencana besar. Rencana besarnya, terus kemudian di dalamnya juga terdapat poin-poin apa yang dinilai di dalam pelatnas, termasuk
poin psikologi yang dicari. Nah, 2 hal aja Mas buat sharing ke teman-teman para pemanjat baru nih. Apa aja nih yang perlu ditekankan? 2 hal aja, apa aja kurang lebih? Jadi ya kalau di program yang jangka pendek ini, kalau orang masuk pelatnas, Ya. dia akan masuk program strength and conditioning. Oke. Ini sebenarnya lebih ke domainnya pelatih karena saya kalau manajer itu kerjanya kayak tadi. Iya. Pak Hari kerepotan, saya ambilin mic-nya supaya 2 tangan dia bisa bekerja. Jadi Supaya tetap berjalan semuanya. support, Oke. kami Oke. memberikan sarana prasarana yang sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi Oke. saya akan jelaskan rencananya adalah jangka pendek itu pasti strength and conditioning. Strength and conditioning. Jadi otot dan kemampuan dia untuk power endurance itu dilatih dengan Intinya berbagai buat program. atlet-atlet sekarang jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk tetap selalu melatih Iya. ototnya gitu ya Mas ya. Oke, oke. Siap. Nah. Yang kedua ini masih ada. Satu kan tadi. Panjang ya, Mai. Baru pertama, 1. Yang kedua itu disebut oleh dunia olahraga biomekanik. Jadi gerakan-gerakan dia itu semua diuraikan satu persatu, Iya. tidak juga dihafalkan Pak, karena ada muscle memory, ada muscle memory yang berfungsi untuk itu. Kalau dia dilatih, ya, tapi gerakannya kalau kita nonton boulder, gerakannya itu jauh lebih rumit daripada senam lantai. Wih. Ya, karena setiap dia mesti lihat, Iya. terus mesti bisa membayangkan gerakan yang dipunyai oleh para pembuat jalur yang Iya. kadang-kadang bukan cuma satu, Iya. beberapa orang bertukar pikiran. Gerakan itu harus bisa ditiru. Betul. Ya, itu dan masih ada lainnya, Siap. termasuk mental. Nah, Mas Hari ini Mas, pesan buat atlet dan para pembuat jalur mungkin ada Mas, silakan Mas. Selain tadi ya, selain yang tadi, ada yang tips nggak buat? Ya, kalau saya catat di sini, kalian tuh cuman kalau lead, kalian tuh cuman naik di 15 meter. Jadi itu dimasukkan ke kepala. Jangan, waduh tinggi, enggak, itu 15 standarnya. Kalian cuma jalan 15, kalian cuma tidak boleh lebih dari 40 gerakan kok. Iya. Jadi itu diperingan. Kalau kalian bicara, wah di situ susah, enggak. Kalian tuh cuma naik 15 meter kok. Coba kalian jalan 15 meter, kan gampang banget. Deket. Ya, 15 meter loh. Di boulder nggak sampai lebih dari 5 meter. Iya. Ya, di boulder. Cuman nggak boleh lebih dari 12 gerakan. Ya, 12 gerakan. Masa nggak bisa sih? Gitu loh. Ayo. Gitu loh. Jadi ngelihatnya dari situ. Kalian tuh cuma naik di 15 meter kok. Bukan neraka, itu biasa aja. Ya, jadi itu yang masuk ke kepala kalian. Harus 15 meter, ya, tidak boleh lebih dari 40 gerakan. Coba kalian bikin lion dance itu. Banyak gerakannya itu, ya. Lain-lain lebih susah berarti gerakannya. Iya loh, ya. Jadi itu. Dan tidak lebih dari 6 menit kalian. Oke. Tuh. Itu kompetisi dunia itu tidak lebih dari 6 menit. Kalian tidak bablas ke 100 meter, enggak juga. Kalian cuma 15 meter. Kalian tidak lebih dari 40 gerakan. Yang ditakutkan itu 12 gerakan 15 meter. Itu serem banget. Kalau banyak gerakan,